Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusan masing-masing. Buat teman-teman semuanya yang ada dimanapun, baik di perantauan di dalam negeri maupun di luar negeri, semoga dalam keadaan sehat, baik yang sudah mudik maupun yang belum mudik, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat, ingat pesan saya Joka Anak Desa, dimanapun kita merantau, ingat tujuan kita untuk merantau itu apa. Oke teman-teman ya, di video kali ini saya mau sedikit bercerita tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Ada banyak hikmah yang bisa kita pelajari dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan makhluk dari bangsa manusia. Makhluk ini diciptakan dari tanah di bumi yang nantinya akan dijadikan khalifah di muka bumi ini. Kisah ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Terjemahan surat Al-Baqarah ayat 30. Allah pun memerintahkan para malaikat untuk mengambil tanah di muka bumi. Malaikat Israel berhasil menjalankan tugas dari Allah untuk mengambil saripati tanah di muka bumi. Allah lalu menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Manusia diberi akal, tubuh, dan jiwa. Allah juga melengkapi ciptaan itu dengan meniupkan ruh Nabi Adam alaihissalam. Saat ruh di mulut, Adam bersin sambil mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Itulah ucapan pertama dari seorang Nabi Adam alaihissalam. Allah menyambut ucapan Nabi Adam alaihissalam dengan menjawab Yarhamakullah, yang artinya rahmat Allah atasmu. Allah melengkapi Nabi Adam dengan ilmu pengetahuan. Para malaikat pun diminta untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan pada Adam. Saat semua malaikat itu bersujud, ada makhluk berupa iblis dari bangsa jin yang menolak untuk bersujud. Iblis menolak untuk bersujud karena merasa lebih baik dari manusia.
Karena iblis diciptakan dari api. Mendengar jawaban itu, Allah lalu mengutuk iblis dan mengusir iblis dari surga. Nabi Adam pun berdiam dan hidup di surga selama beberapa waktu lamanya. Suatu ketika, Nabi Adam merasa kesepian dan Allah pun menciptakan Hawa untuk menemani Adam. Adam pun menikahi Hawa dan mengizinkan mereka berdua tinggal di surga dengan syarat tidak mendekati pohon yang bernama khuldi. Bertahun-tahun Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa mematuhi aturan itu, hingga setan perlahan terus mencoba merayu mereka dengan segala tipu daya. Tipu daya pun berhasil. Nabi Adam lalu memetik buah pohon khuldi tersebut dan memakannya bersama Ibu Hawa. Namun setelah itu Adam dan Ibu Hawa langsung dihinggapi rasa bersalah yang sangat besar, dan aurat mereka tiba-tiba terbuka. Karena keduanya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu memerintahkan Nabi Adam dan Hawa untuk turun ke muka bumi. Nabi Adam dan Ibu Hawa diturunkan di tempat yang berbeda. Selama 40 tahun mereka saling mencari dan bertemu di padang Arafah atau Jabal Rahmah, bukit yang penuh dengan kasih sayang. Saat turun di muka bumi, Nabi Adam alaihissalam meratapi segala kesalahannya yang pernah dia lakukan. Nabi Adam dan Ibu Hawa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertaubat. Bumi yang berbeda dibandingkan surga membuat Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa banyak belajar dan berbagi tantangan dan segala kesulitan. Mulai dari mereka bercocok tanam, beternak, dan melindungi tubuh dari berbagai cuaca yang sangat ekstrim. Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa juga membangun keluarga di muka bumi dengan melahirkan hingga 40 orang anak. Banyak riwayat yang menyebutkan anak-anak Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa dilahirkan secara kembar. Sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi, Nabi Adam alaihissalam juga diangkat sebagai nabi dan rasul yang bertugas berdakwah, menyampaikan agama dan ajaran Islam. Nabi Adam alaihissalam menyampaikan dakwah kepada istri dan anak-anaknya mengenai ajaran keimanan,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam juga menghadapi persoalan antara anaknya Qabil yang membunuh Habil. Nabi Adam alaihissalam sangat murka terhadap Qabil. Allah lalu mengaruniai Nabi Adam dengan anak laki-laki yang tidak memiliki saudara kembar, yang diberi nama Sits. Sits merupakan anak yang cerdas dan berakhlak yang sangat baik. Keturunan Sits kelak melahirkan Idris. Nabi Adam lalu jatuh sakit saat berusia 960 tahun dan berwasiat kepada Sits untuk meneruskan dakwah Islam. Malaikat lalu mencabut nyawa Nabi Adam alaihissalam dan memandikannya, menghafaninya, mensolatkannya, dan menguburkannya. Dari kisah Nabi Adam alaihissalam terdapat sejumlah hikmah yang dapat kita ambil sebagai pembelajaran hidup di muka bumi ini. Intinya, sebagai umat manusia, sudah selayaknya kita memahami bahwa iblis adalah musuh yang akan terus menggoda hingga membuat manusia tersesat. Dan tugas manusia itu sendiri adalah melawan godaan setan atau iblis dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga selalu senantiasa menerima tobat kita selaku umat manusia yang bersungguh-sungguh untuk bertobat. Ya. Itu yang dapat saya sampaikan, sedikit cerita mengenai sejarah Nabi kita, Nabi Adam alaihissalam. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat dan diambil hikmahnya dari setiap apa yang saya sampaikan. Semoga dapat menjadi pembelajaran buat kita semua, terutama generasi penerus bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya. Oke, cukup sekian penjelasan singkat saya mengenai sejarah Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.